Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa endpoint baru eh, untuk kita membuat fungsi code ya dari aplikasi newsletter kita. Pertama kita akan buat eh, function untuk menyimpan newsletter kita. Nah, kita buat sini function untuk menyimpan, kita tulis saja pakai save ya, dengan parameter request. Requestnya ya kita pakai yang Dingo ya. Eh, terus nah di dalam dalam function save ini kita akan menyimpan beberapa informasi, yaitu title ya. Jadi request input ini adalah untuk mengcapture atau mengambil data ya yang kita masukkan nanti melalui REST client kita ya. Title, kemudian konten ya, kita punya konten nanti di newsletter kita. Konten, terus kita juga punya author nanti ya. Kemudian di sini untuk menyimpan saya akan menggunakan sebuah objek yang namanya objek service ya, namanya new service, private new service. Kemudian saya akan menggunakan constructor untuk menginjek new service kita ya. Construct new service ya. Sini new service ya. Di dalam new service kita akan punya function namanya save ya. Dalam save, function save di new service ini akan menerima 3 parameter yang sudah kita definisikan di atas, yaitu title, terus konten ya, terus author. Oke. Nah, nanti bagaimana cara kita menginjek? Nanti kita akan menggunakan dependency injection yang ada dalam Laravel. Nanti kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai provider ya. Nanti kita akan lihat nanti. Tapi sementara ini kita buat dulu kelas new service-nya. Oke. Nah, kelas new service itu kita akan taruh di dalam sebuah folder namanya services. Services ya. Oke. Nah, dalam kelas new services kita akan menggunakan dua buah file. File pertama adalah file interface. Yang kedua adalah kelas yang mengimplement interface tersebut. Ya, kita akan buat dulu interface-nya news service PHP ya.
kita buat dan jangan lupa kita tuliskan juga namespace-nya ya, app slash services ya. Oke. Nah, di sini kita punya function save ya. Save title sesuai dengan apa yang kita definisikan tadi yang di controller ya, content dan juga author ya. Oke. Kita akan buat satu dulu, nanti kita akan buat untuk function-function berikutnya ya, seperti delete, update, show berdasarkan ID, atau show all ya. Nah, ini adalah interface-nya, maka kita buat juga implementasinya. Seperti news services IMPL. IMPL itu kebanyakan dari implementation ya. PHP. Di sini kita buat dulu namespace-nya, app services ya. Terus kita buat kelasnya news services IMPL. Nah, ini services IMPL kita ini kita akan implement new service yang sudah kita buat tadi ya. Function kita bisa buat sebagai public ya, public function save title. Ini nanti dia harus sama ya, harus sama dengan signature dari functionnya harus sama, title, content, dan juga auto ya. Nah, nanti dalam new services IMPL inilah, jangan new services ya, new service aja, new service ya, kita ubah juga nih namanya ya, new service. Nah, di dalam new service IMPL inilah kita akan kita akan mengcoding logic dari save news kita. Jadi logic itu apa? Jadi teman-teman bisa melakukan apa saja ya sebenarnya, practically apa saja, seperti validasi boleh taruh di sini ya, atau misalnya pengecekan, atau misalnya mengecek apa sebelum save itu title yang sama ada atau tidak ya, macam-macam ya, bisa ditaruh di sini. Nah, kemudian juga yang pastinya di dalam function save ini kita juga harus punya function untuk menyimpan title, content, dan author ini ya ke dalam database. Nah, untuk menyimpan kita akan membuat sebuah kelas yang baru lagi yang khusus untuk melakukan operasi penyimpanan. Jadi tadi kita ada tadi kalau untuk new services, untuk new service IMPL ya, untuk service gitu kita bisa melakukan logic ya, business logic, sering dibilang business logic atau logic secara umum. Nah, kalau yang satu lagi ini yang namanya sebuah file yang khusus untuk menyimpan ya, melakukan operasi penyimpanan SQL lah, bisa dibilang seperti itu ya. Private, kita bilangnya nama variabelnya news, orang bisa bilang DAO ya, data access object, atau repository. Kita bilangnya repository aja ya. Jadi kadang-kadang ada project-project yang mereka menggunakan istilah DAO, data access object,
ada juga beberapa project menggunakan istilah repository. Dua-duanya sama, interchangeable ya, terminologinya. Function, kita buat konstruktornya juga. Jadi nanti news repository-nya itu atau file yang bertanggung jawab terhadap data akses itu kita injek melalui konstruktor ini menggunakan provider yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi dependency injection ya. Jadi news repository ini kita akan injek ke dalam news service EMPL kita. Kita akan buat kelas baru namanya news repository. News repository ya. Repository sama dengan news repository. Oke. Nah, news repository-nya kita belum buat. Kita buat dulu ya. Kita buatnya ke dalam sebuah folder yang namanya repository atau repos atau repository boleh ya. Toris ya, jamak. Buat di sini new file ya. News repository.php ya. Nah, news repository ini adalah interface dari kelas repository yang bertanggung jawab terhadap data akses ya. Kita buat interface dulu, interface news repository ya. Dan jangan lupa kita juga buat namespace nya, add repository. News repository kita itu kita juga akan punya kita bisa masukkan yang sama ya, tapi saya nggak mau, saya pengen nanti kita pakai model yang ada di kita ini setelah yang sudah kita buat ya sebelumnya ya, model. Oh, modelnya belum dibuat ya. Oke, kita nanti sekalian buat ya. Save. Nanti kita punya model namanya news ya. Kita buat model namanya news. Di sini ini news. Ya, seperti itu. Nah, kita buat dulu YMPL-nya. Di repository file news repository EMPL.php ya. Oke, sini PHP namespace add repository. Di sini repository ya. Di sini repository kita pakai sesuai dengan nama foldernya aja, repositories ya. Ya karena di sini sudah jamak, jadi service juga jamak ya. Jadi kita supaya konsisten kita pakai bentuk jamaknya juga. Simpan. Ya. Kita simpan ya. Nah, ini EMPL-nya untuk kelas news repository ya, jangan repository. Kita implement news repository ya. Oke, oh bukan service ya, tapi news repository. Nah, kita bisa sama seperti yang tadi itu, kita copy aja, copy ya, paste di sini, kita buat dia, kita bisa bikin dia public ya, public function ya. Di sini
Nah, kita tinggalkan dulu news repository kita karena kita punya dependensi news ya. News ini kita belum buat. Nah, news ini adalah model yang merepresentasikan record kita. Ya. Kita buat new folder ya, model. Terus di sini kita buat news ya, news.php. Nah, modelnya kita bisa ambil contoh dari apa yang sudah ada di pemodelan yang ada di user ya. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat model ini kita bisa menggunakan perintah dari Laravel ya, perintah yang sudah disediakan oleh Laravel. Bisa kita lihat di sini ya, seperti ini ya, defining model ya, seperti ini. Jadi contohnya pakai PHP make model flights. Nah, jadi kita bisa ubah ini pakai PHP artisan make model news. Tapi sebenarnya hasilnya akan sama saja. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya kita tinggal copy saja. Nggak usah pusing-pusing ya. Kita copy. Ya, copy semua. Tinggal kita ganti-ganti nanti. Nah, kita ganti sini models. Ya, kita ganti ini dengan news. Jadi sama saja nanti jadinya ya. Nah, di sini dalam model ada beberapa option ya yang disediakan oleh Laravel. Ya, kita bisa bawa sini. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya primary key yang tidak menggunakan default column yang sudah disediakan oleh Laravel. Jadi default column-nya itu sebenarnya ID. Jadi kalau misalnya kita punya nama kolom yang berbeda dengan ID, contohnya misalnya news ID, kita harus mengoverride lah istilahnya atribut primary key ya dengan ID. Tapi kalau misalnya kita tetap pakai ID, gak usah di override ya. Terus juga misalnya seperti table ya. Jadi kalau table di dalam Laravel ORM Eloquent itu dia menggunakan snake case. Jadi snake case itu maksudnya apa? Misalnya contohnya nama tabel kita itu nama tabel kita misalnya my flight, tapi objek kita flight ya. Nah, jadi kita harus definisikan di sini ya, seperti itu. Nah, tapi karena nama objek kita news itu sama dengan nama tabel kita yang ada di sini ya, news, maka kita nggak usah override apa-apa. Jadi kita biarin aja ya. Nah, ini cara kita membuat model. Nah, jadi di dalam repository ya, dalam repository kita ya, dalam service MPL kita bisa nggak auto fix ya? Nggak bisa. Oke, kita buat sini use app repositories, news repository ya, supaya errornya hilang. Seperti itu. Terus di sini di repository kita ada news ya. Nah, kita import dulu use app models news ya, seperti itu. Nah, dalam sini juga sama, kita copy saja news ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Di dalam news kita akan coba untuk memasukkan datanya. Jadi dalam news ini ini sudah merupakan objek ORM-nya Laravel. Jadi kalau kita ingin menginsert, kita bisa coba lihat dokumentasinya ya. Untuk save itu seperti apa? Jadi gampang sekali teman-teman. Kalau kita ingin menyimpan ya, kita bisa
save ya, seperti ini ya. Jadi kita tinggal buat seperti ini nih, flight save seperti itu. Jadi di dalam news kita tinggal bilang seperti ini, dot news save. Nanti dia akan secara otomatis akan menyimpan ya, karena news kita itu adalah model dari ORM-nya Eloquent, ORM-nya Laravel, maka kita bisa langsung mengeksekut atau menjalankan perintah save untuk menyimpan data tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya terkadang juga ada dua pendekatan ya dalam membuat file repository. Ada yang maunya modelnya tuh di-generate atau di-create ketika di dalam repository. Ada yang tidak seperti itu. Jadi kita bisa parsing langsung modelnya. Ya, jadi kalau teman-teman ingin misalnya mengubah ini menjadi sama signature-nya sama seperti yang ada dalam interface ini, ya boleh juga seperti itu. Tapi saya akan menggunakan, jadi repositorinya akan menerima parameter model langsung ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan coba dulu ya. Kita kembali ke controller kita atau ke service kita dulu ya. Dalam save, jadi di sini kita buat news sama dengan new news ya. Di sini new news, kita punya title ya. Title sama dengan title ya. Terus news content sama dengan content, dan news auto sama dengan auto ya. Nah, kemudian kita akan panggil repository kita, repository repo news repository save ya. Save-nya apa? Save-nya kalau teman-teman lihat di sini bahkan sudah ada ya license-nya, tuh news ini ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman menyertakan tipe parameter dari parameter kita, maka kita akan dapat seperti ini ya. Nah, tapi ini double ya. Jadi kayaknya ini bugs di dalam VS Code-nya ya. Seharusnya cuma satu, karena kita kan cuma punya satu di sini ya. Jadi ini bugnya, tapi bukan punya bug kita. Bugnya bug dari Visual Code. Nah, kita kembali lagi ke controller kita ya. Jadi di sini sebenarnya ada yang salah ya. New service. Oh, new service-nya belum kita import. Kita import dulu ya. Use app /services new service ya. Oke, kita simpan. Nah, ini kita ignore aja ya. Sebenarnya sudah ada ini. Ya, ini author ya. Oh, ini salahnya di sini ya. Simpan. Oke. Kemudian kita akan buat routing untuk memanggil function ini ya. Sekarang kita coba ke router. Router kita
register ya, API. API kita akan menggunakan post ya, news seperti ini, dan post news kita akan memanggil save ya. Simpan. Oke. Nah, untuk mengetes kita akan menggunakan Postman ya. Saya akan kecilkan dulu. Ya. Minimize. Nah, saya akan membuat ya. Wah, ada ya, sebelumnya sudah saya buat di sini untuk show news ya. Ya, kita coba dulu yang existing. Oh, sebenarnya ada error ya. Oke, di sini dia bilang target app services, news services is not instantiable. Oh, oke. Nah, jadi begini kawan-kawan. Ya, jadi dia bilang news services itu tidak instantiable. Ya betul, karena apa? News services itu adalah interface. Interface kita nggak bisa kita nggak bisa buat instannya secara langsung kan. Nah, jadi kita akan membuat news servicesnya itu, kita akan menginjek news services dengan kelas interface news services dengan kelas dari objek dari kelas news services EMPL. Nah, itu kita akan menggunakan teknik yang namanya dependency injection ya. Nah, untuk menginjek atau memasukkan news service EMPL ke dalam news controller kita akan pergi ke provider ya. Terus di dalam provider kita bisa pakai app service provider ya. Nah, kita bisa register app service provider kita di sini. Atau kita bisa kita bisa buat service provider kita sendiri. Nah, saya pikir saya akan buat, kalau service kita akan pakai aja app services ini untuk mendaftarkan untuk melakukan dependency injection kita ya. Nah, jadi function yang paling perlu diperhatikan adalah function register ya. Nah, untuk kita akan membinding interface kita ke dalam kelas ya. Jadi seperti ini ya, cara kita membindingkan this app bind ya. Nah, di sini dibilang ada parameter abstrak dan parameter konkret. Maksudnya apa? Jadi misalnya ketika Laravel itu melakukan bootstrap atau memulai aplikasinya, maka Laravel akan men-scan semua interface yang terregister di dalam app service provider ini, dalam file provider kita. Kalau dia menggunakan kalau Laravel menemukan interface tersebut, maka dia akan menggantinya dengan file konkret dari interface tersebut ya. Nah, jadi kita bisa pakai seperti ini. Kita bisa app ya, kita tentukan dulu interface kita, app services ya, di sini app services news service. Kemudian kita akan menggantinya dengan app services EMPL ya.
Nah, kita juga bisa membinding repository kita di sini ya. Kita ganti add repository. Story. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah nama dari interface kita, dan ini adalah nama dari class implementation dari service kita. Ya, kita bisa daftarin di sini. Jadi kita simpan. Ya. Perlu diperhatikan untuk teman-teman namanya jangan sampai salah ya. Kita simpan. Terus kita coba lagi ya. Send. Oke, dia bilang cannot declare class app repositories new repositories because the name is already in use. Ya, kita coba lihat kenapa seperti itu. Oke, ternyata nama kelas dari news repository IMPL kita itu sama ya dengan nama dari interface kita, which is ya salah ya. Makanya di dalam message errornya itu dia bilang ya news repository itu sudah dipakai ya, karena ya namanya sama, nggak boleh. Kita coba simpan. Sekarang kita akan coba lagi ya mengexecute endpoint kita yang sebelumnya sudah berhasil ya. Kita coba cek. Oke, berhasil ya. Jadi kalau kita ubah tiga yang existing yang kemarin sudah kita buat itu bisa jalan. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba mengexecute function ini ya. Jadi kita coba lihat router yang sudah kita buat di sini ya, di route API ya. Kita buat post ya. Jadi kita buat satu lagi aja. Requestnya request. Terus ini adalah save atau add news ya. Save to newsletter. Jadi ini tipenya adalah post. Terus kita copy aja. Ya. Newsnya kita ganti ya. Headernya acceptnya kita buang aja dulu ya, karena tadi itu ya kalau yang sebelumnya kalau teman-teman ingat itu acceptnya kita harus buang ya. Accept encodingnya kita buang juga dulu semuanya. Oke. Nah terus di dalam ini kita buat parameternya ya. Nah karena ini post maka kita bodinya kita pakai ini form URL encoded ya. Kita title, kita buat misalnya titlenya adalah COVID-19 pandemi ya. Terus kontennya the COVID-19 bla 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 ya. Coba aja seperti itu sebagai contoh saja. Terus autornya kita buat dulu sini author, itu misalnya David ya. Nah bagi teman-teman yang ingin belum pernah nanti saya akan coba sekalian kita debug ya, kita akan coba debug. Jadi ketika kita akan jalankan ini kita langsung debug saja ya.
news controller kita akan coba debug ya function ini ya. Nah, saya akan jalankan debugger. Jalankan. Tapi saya coba cek dulu konfigurasinya. Oke. Ya, betul ya. Jalankan. Terus sini saya juga akan send. Oke, sepertinya ada masalah ya. Kita coba lihat nanti apa masalahnya ya. Coba kita lihat masalahnya apa ya. Accept-nya kita udah buang ya. Coba kita user agent-nya kita hidupin dulu. Kita save ya. Terus kita send. Oke, masih belum. Oh, ternyata debuggernya saya sudah matikan. Coba kita hidupkan lagi. Ya, terus kita send. Nah, oke, sudah muncul ya. Nah, oke. Di sini kita jalankan. Oke, dapat ya. Parameternya sudah bisa dikonsum sama program kita. Sekarang kita pergi ke, kita coba cek ya new service kita. Jadi new service kita itu ada di bawah new service. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ya. Ya, new service kita itu sudah sekarang berisi dengan new service EMPL. Jadi Laravel itu dengan menggunakan provider dia bisa menginjek interface menjadi sebuah class object ya. Oke, kita akan coba debug lagi, masuk ke dalam new service EMPL. Ya, kita tekan tombol zoom ya, kita next ya. Sekarang news kita akan berisi mempunyai atribut title, content, dan author ya. Dia bisa coba cek di sini ya. Original atribut di sini ya. Oke. Kemudian kita bisa debug lebih jauh lagi, masuk ke dalam repository kita di sini ya. Kita next, save ya. Ya, news. Nah, news kita itu juga sudah punya atribut seperti ini ya. Nah, ya kalau kita jalankan lagi, next ya, next. Nah, di sini ada sepertinya kita melakukan kesalahan ya. Jadi dia bilang sini, kalau teman-teman lihat sini ada query exception. Nah, ini kita ada error lagi ya. Dia bilang, oh ini unknown update at. Nah, sepertinya Laravel itu ingin mencoba untuk memasukkan data ke dalam komponen updated add. Nah, ini nanti kita buang aja updated add-nya. Ini kita coba lihat nanti caranya seperti apa ya. Kita jalankan dulu. Ini exception-nya, jalankan ya. Oke. Nah, kalau kita di body-nya, di sini kelihatan ya, dia bilang nih column not found, unknown column updated add. Nah, ini nanti kita beresin bugnya ya. Supaya kita bisa membereskan bug yang tadi itu, coba kita cek ya dokumentasi dari Laravel. Kita lihat di bagian Eloquent ORM getting started ya. Nah, di sini kita coba search saja bagian timestamp ya. Timestamp, oke, dapat. Ya, dia bilang sini by default Eloquent expect created add ya. Jadi by default ya, Eloquent itu dia maunya kita ada kolom created add dan updated add ya, kolom access to your table. Tapi kalau kita nggak mau kolom ini ditambahkan secara otomatis oleh Eloquent, maka kita harus set timestampnya menjadi false ya. Jadi seperti ini ya, jadi kita harus set timestampnya sebagai false ya. Dibilang sini indicate if the model should be timestamp. Jadi kita nggak mau punya timestampnya ya. Kita copy lagi ya.
terus kita taruh dalam model kita ya, kita taruh seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan lagi, kita matiin dulu, terus kita coba debug lagi ya. Nah, kita send lagi, send. Oke. Untuk ini ya, kita nggak usah ya, kalau kita mau debug ya, ada pilihan di sini, ada breakpoint ya. Di sini ada contengan di sini adalah everything, kita nggak usah ya. Kita buang aja everythingnya itu biar nggak selalu masuk ke sini ya. Next, assume ya. Assume lagi, kita save. Oke, nah sekarang dia sepertinya berhasil ya, karena ini statusnya sudah 200. Nah, kita coba cek di tabel kita ya. Coba cek di sini, news, show tabel record ya. Nah, oke. Nah, sekarang datanya sudah masuk ya, seperti ini. Oke. Seterusnya kita akan coba buat untuk yang update dan update, delete, show by ID dan juga show all. Kita buat di sini, kita close ya, close, kita close. Nah, setelah save kita bisa bentuk public function update ya, dia request ya. Nah, untuk update kita maunya kita update-nya itu update by ID ya, jadi kita nanti di dalam request body kita harus provide ID-nya. Ini aku copy saja semuanya ya, terus nanti tambahkan ID ya. ID sama dengan request input ID ya. Terus ini kita ganti dengan update ya. Kita buat dulu aja semua skeletonnya ya, buat kerangka codingannya dulu, nanti service dan repositorinya kita akan update berbarengannya. Update terus delete ya. Kalau delete kita akan pakai metode delete ya. Kalau metode delete ini setahu saya kita nggak usah punya body ya, setahu saya ya. Kita coba lihat nanti ya. Untuk HTTP method untuk yang delete ya, kita bisa baca di RESTful-API.net ini ya. Ini ada dokumentasi untuk RESTful ya, REST. Itu dia bilang HTTP delete itu cara pakainya kayak gini nih. Nah, jadi dia seperti HTTP GET ya. Jadi kita nggak perlu ada request body-nya. Ya, contoh kalau misalnya di sini kita pengen delete user ID-nya 123, kita tinggal pasang di URL-nya aja. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di delete-nya ini kita nggak usah pakai request ya. Kita pakainya langsung aja ID seperti show itu ya. ID seperti ini ya. Delete request ya. Jadi ini nggak usah. Nah, terus di sini kita buat ID ya, buat delete, simpan. Nah, terus show-nya kita ganti Oke, sebelumnya ada update-nya, kita juga lupa taruh ID-nya ya. Oke. Untuk
show ID kita pakai ini, show ya. Nah, untuk returnnya kita akan return objek yang berupa JSON. Nah, untuk mereturn objek yang akan di-render menjadi JSON, kita harus membuat sebuah transformer ya. Jadi istilahnya transformer. Jadi kalau menggunakan Dingo API ini, kita nggak bisa langsung lempar objek, kemudian berharap kalau JSON akan dikeluarkan. Nah, kalau di Dingo itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai sebuah objek yang namanya transformer ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya di Dingo API ya. Jadi untuk kita mereturn sebuah objek, maka kita harus pakai transformer ya. Di sini bagian transformer ya. Jadi dia bilang sini, transformer allow you to easily and consistently transform object into array. Nah, jadi kalau teman-teman ingat sebelumnya ketika kita belajar yang untuk show ID, nah kita pakai array supaya kita bisa render JSON-nya. Nah, objek transformer itu adalah objek yang disediakan oleh Dingo API supaya kita bisa mentransform objek kita menjadi sebuah array. Ya, oke. Jadi nanti di sini kita akan return objeknya dulu ya. Jadi kita show by ID, nanti kita akan dapat sebuah newsnya ya. Jadi satu aja. Jadi nanti setelah itu kita akan mengconvert newsnya menjadi transformer ya. Selanjutnya kita akan membuat transformernya dulu. Kita buat di dalam sini aja ya, atau di luar aja, di luar ya, buat transformer ya. Nah, kita akan buat transformer untuk news ya, news transformer .php. Namespace-nya dulu, namespace app transformer. Terus kita buat kelasnya, kelas news transformer ya. Nah, news transformer kita itu kita harus extend ya, transformer abstrak ya. Kita harus extend transformer abstrak. Transformer abstrak ini adalah package dari Leak Fractal ya. Jadi ini kita pakai. Kalau teman-teman baca di sini ya, caranya ya, dia bilang ini Fractal is the default transformer di wikinya Dingo API. Fractal ada default transformer yang digunakan di dalam package Dingo ya. Caranya ya seperti ini. Kalau di sini ya. Nah, jadi teman-teman harus baca yang seperti ini di sini ya. Tapi supaya untuk lebih simple, ikutin saja cara yang biasa saya pakai ya. Saya biasa pakai transformer abstrak. Nah, transformer abstrak kalau teman-teman lihat di sini, dia punya function yang harus kita override ya. Namanya transform ya. Ya, dia ada di satu tempat, kita harus transform dia ya. Jadi kita harus override public function transform ya. Transform. Nah, public function transform itu dia menerima satu objek, yaitu objek yang akan kita transform menjadi array. Ya, jadi kita di sini buat news
ya. Nah, dalam news ini kita buat saja ini return jadi sebuah array ya. Nah, dalam array kita bisa spesifikasiin ID. Kita buat jadi sini news ID ya. Terus yang kedua kita punya title ID title news title ya, sampai koma ya. Terus content news content. Terus untuk author news author ya. Oke, ini kita rapiin aja biar enak lihatnya ya. Kita simpan di sini di koma ya. Oke, nah untuk mengembalikan news ini, maka kita harus menggunakan objek respon yang ada di dalam Dingo ya. Jadi kita bilang kayak gini, return this respon. Nah, tapi this respon ini sebenarnya ini merupakan apa namanya, thread utility dari Dingo. Maka itu kita harus tambahkan dulu ya. Di sini kita use helper ya, use helper. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dalam use helper itu dia ada nih, dia ada function namanya respon. Nah, jadi kita akan panggil function ini untuk mengenerate respon untuk kita ya. Oke. Untuk mengembalikan satu buah objek saja ke dalam respon kita akan menggunakan item ya. Nah, kalau teman-teman di sini item itu dia punya parameter item dan transformer ya. Nah, item ini ialah objek yang dikembalikan dari objek service kita, yaitu data dari news kita ya. Kita tahu di sini news. Terus transformer itu adalah transformer yang baru saja kita bikin, yang baru saja kita buat di sini ya. Kita text new news transformer seperti itu ya. Oke, nah kita coba dulu ya. Atau kita sekalian saja kita buat di sini public function show all ya. Nah, kalau show all dia akan generate semua. Sini news all sama dengan rapin dulu this news service show all ya. Nah, kalau show all nggak usah pakai parameter. Nah, di sini juga nanti kita return this respon. Nah, di sini kalau nggak salah dia pakai collection ya, collection. Nah, collection ini oke, kita coba lihat dulu ya dokumentasi dari Dingo. Nah, kalau kita coba lihat di dokumentasi dari Dingo-nya, saya coba besarkan ya. Nah, di sini, nah dia bilang responding with a single item, itu kita pakai this respond item ya, seperti yang kita sudah buat sebelumnya.
this respon item dimasukkan usernya dan user transformernya. Nah, kalau kita ingin respon dengan collection of item, maka kita pakai collection ya, seperti ini. Jadi kita masukin aja collection dari objek yang akan kita return, kemudian kita passingkan transformernya. Jadi seperti itu ya. Jadi penggunanya hampir sama dan sangat simple ya. Dan news transform. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu tambahan-tambahan dari update dari function yang akan kita expose ke dalam API kita. Jadi update, delete, show dan show all ya. Kita buat di sini service-nya, function update, kita copy saja, copy, paste, $id ya, terus kita buat lagi sini function delete ya, id, terus function show, ini juga id ya, dan terakhir adalah function show all. Nah, kalau ini tanpa parameter ya, kita simpan. Terus di EMPL nya kita juga akan tambahkan ya, kita copy saja signature-nya, copy, tambahkan public, kita copy saja this, sini update ya, update kita, oke, kita buat seperti ini aja, kita buat seperti ini, kita bedain ini id, news ya, seperti itu. Jadi kita akan cari dulu id nya, kemudian kita akan masukkan, kita akan update berdasarkan apa yang sudah kita bentuk di sini ya. Jadi signature-nya agak sedikit berbeda. Untuk delete, bisa copy ini ya, copy, terus kita buat di sini delete id ya, seperti itu. Jangan lupa public-nya, public function, oke, this repository show, masukkan id-nya ya. Nah, ini kita return ya, kita akan kembalikan lagi objek dari newsnya ya, public show all, sama kita akan return ini show all ya, simpan. Nah, setelah kita sudah buat service-nya, kita juga buat untuk repositorinya ya. Jadi di sini kita buat function update ya. Nah, kalau tadi update kita, function update kita itu kita nerima ini id dan juga news ya.
Terus di sini function kita juga menerima untuk yang delete ini id saja. Ini function show juga id dan function show all ya. Nah, setelah kita buat interface-nya, kita tinggal implement di repositorinya. Kita copy saja ini, copy. Pertama-tama kita buat public ya, public untuk update. Nah, untuk update kita akan lihat bagaimana cara kita mengupdate sebuah record ya. Kita coba cek di halamannya Liquent ya, tempat di sini update ya. Nah, oke. Nah, dibilang seperti ini cara mengupdate-nya. Jadi kita cari dulu objeknya berdasarkan ID ya. Kemudian terus kita akan buat kita akan override value dari atribut-atributnya ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat updated news sama dengan new news ya, kemudian $updated news kita find pakai gini, find ini. Lihat lagi. Oke, seperti ini ya. Oh, jadi kita bisa bikin seperti ini teman-teman. Jadi news titik find ya, terus ini ada pakai ID nya, terus setelah itu kita buat seperti ini, title sama dengan news title ya. Ya seperti ini. Ya. Jadi kita cari dulu menggunakan perintah ini ya. Jadi kita ambil modelnya, terus kita find. Setelah kita find, kita ubah atributnya. Terus ini updated news, content sama dengan news kontennya, terus updated news author sama dengan news author. Terus kita lanjut ke untuk delete ya. Nah, di sini kita juga bisa cari bagaimana cara kita mendelete ya. Delete. Tuh, seperti ini sama ya, seperti update. Jadi kita copy saja. Copy. Terus kita buat namanya deleted news ya. Deleted news, kita find. Setelah itu kita buang. Nah, untuk show, public show ya, kita bisa
buat ini, kita bisa panggil ini aja. Kita return news find ID ya. Nah, untuk show all itu seperti apa, kita coba lihat saja. Bagaimana untuk show all ya. Show all ada nggak ya, show all, show, atau kita bisa buat oh, saya ingat dia pakai function seperti ini ya. News kalau nggak salah tuh seperti ini ya. Nanti kita coba aja all ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah selesaikan semua ya untuk servicesnya ya, dan juga untuk repositorinya. Nah, sekarang kita tinggal coba ya satu-satu ya. Tadi kita save sudah, sekarang kita akan coba untuk update ya. Update, kita coba, kita bikin lagi di sini di Postman kita, add request, update news ya, update news, juga post, terus dia ada bodinya. Nah, dalam bodinya kita tinggal tambahkan untuk key ID ya. ID tadi satu, sekarang kita ganti COVID pandemi update ya. Ini juga, atau ya update, ini juga update ya. Nah, sekarang kita coba untuk kita debug dulu saja ya, supaya lebih enak. Kita matiin, terus kita hidupkan lagi, save all, save. Kita send. Oh, oke. Oh ya, ini masih yang sama ya. Ini add news. Oke, kita matiin dulu aja. Kita ke update ya. Nah, update itu kita pakai put ya. Kita akan pakai put ya. Jadi di sini kalau misalnya kita add itu kita pakai post, maka kalau kita update kita akan juga pakai put ya. Nah, kalau put itu kita juga bisa pakai from URL encoded ya. Jadi di sini kita buang aja ini salah ya. Kita pakai put ya. Kita ID sama dengan 1, title kita bilang new atau updated title ya. Di sini kita buat content updated content ya. Terus di sini author, ini updated author. Nah, oke, setelah itu kita jangan lupa kita juga harus buat routingnya ya. Jadi kita copy saja, buat put ya, put. Terus di sini adalah update ya. Nah, terus kita debug lagi ya. Send, kita put ya. Oh ya, headernya jangan lupa ya. Oke, content type-nya oke. Send. Oke, nah kita masuk ke updated ini ya. Kita coba next, ID-nya masuk ya, next ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ID, content, author, dan title-nya juga sudah masuk semua. Nah, setelah itu kita akan
coba masuk ke dalam. Oke, update-nya di level service-nya juga sudah masuk ya. Kita next. Ya, jadi kita akan buat news yang baru dengan atribut yang kita dapatkan dari parameter kita ini ya. Nah, jadi saya akan tekan tombol ini ya. Ini namanya step into ya, F7. Ya, kalau kita pakai F7 kita nggak usah kasih break kayak gini, nggak usah. Breakpoint nggak usah. Ya. Kemudian kita next. Nah, updated newsnya itu akan berisi record kita. Ya, kalau kita lihat itu updated newsnya ada nggak ya? Coba attribute. Ini ada ya. Nah ini. Nah, dia akan berisi dengan data kita yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ya. Oh, sepertinya kita ada sedikit lupa ya. Kita lupa untuk menambahkan tombol save ya. Perintah save. Jadi saya matiin dulu aja. Nah, oke. Kita coba lagi, debug lagi. Ya. Nah, terus kita send lagi. Kita next, resume ya. Nah, oke ya, statusnya oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke database kita. Show table record. Nah, ini sudah terupdate ya. Jadi dia yang sebelumnya tadi itu adalah COVID-19, ini terupdate dengan konten yang baru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk update. Setelah update itu adalah delete ya. Delete. Tapi sebelum delete kita coba untuk yang show dulu aja ya. Show atau kita tambahin dulu news yang baru ya bisa. Jadi kita buat aja sini title title 2 terus ini ya. Konten 2 ya. Konten 2 author 2 ya. Kita send ya. Kita breakdownnya kita matiin dulu aja, breakpointnya ya matiin. Jadi kita tambahin beberapa 3 tambahin. Oke, tambahin 4 ya, sampai 4 send. Oke. Setelah itu kita akan buat untuk routing untuk show by ID ya, show ID. Show ID sudah ada ya. Show ID sudah ada, jadi kita tinggal panggil aja. Show seperti ini. Nah, tapi sebelumnya kita coba cek data kita ya. Show table record. Nah, ini sudah masuk ya. Ada 4. Kita akan coba ambil yang nomor 3. Ya, kalau kita news 3 ya. Dan ini saya hidupkan lagi. Mati dulu aja. Terus kita listen lagi. Kita pergi ke show ya. Kita send. Pergi ke sini ya. Kita coba step into ya. Kalau step into dia akan pergi ke service EMPL, terus kita step into lagi, dia akan pergi ke bagian repository EMPL ya. Maka dia akan cari ya news find ID. Nah, terus kita coba next. Nah, di sini newsnya kita sudah dapat ya. Kalau kita lihat atributnya ya, kita dapat ID-nya 3, title 3, content 3, auto 3 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam transformernya ya. Kita coba lihat transformernya. Oke. Oke. Sepertinya di sini dia bilang
app transformer news transformer not found ya. Kita coba lihat maksudnya apa itu ya. App transformer news transformer not found. Oke, sepertinya namespace kita itu salah ya. Jadi di sini adalah app transformer ya. Seperti kalian memang betul. Tapi kalau teman-teman lihat di sini itu nama foldernya tuh beda. Jadi coba kita samain dulu aja ya. Terus kita coba lagi. Kita pasang dulu breakpoint di sini ya. Kita coba tes lagi. Sini ya. Kita send. Okay. Next. Oh, transformer salah. Oh ya, oke. Karena ini dia pakai S transformers ya, kita juga pakai transform. Oh, ini kayaknya ini transformer ya. Oke, ini kita juga salah, pakai S transformers ya, jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi. Bikin dulu, terus kita tempat lagi. Kita send lagi ya. Kita next, resume. Nah, oke. Ya, sudah keluar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk yang show all dulu aja ya. Karena nanti kalau delete, datanya nanti terdelete semua ya. Kalau yang show all kita gampang, mudah ya, kita tinggal tambahkan API-nya ya. Untuk yang get ini kita pakai yang get. Yes. Terus di sini kita buat show all ya. Show all. Simpan. Kita buat juga di sini add request untuk show all news ya. Simpan. Headernya ya, teksturnya kita buang dulu aja semua ya. Nah, terus di sini kita pasang breakpointnya. Kita hidupkan lagi. Terus kita coba send ya. Oke, masuk. Kita step into lagi ya. Terus kita next ya. Kalau dilihat di sini newsnya itu dia udah ada item ya, dan juga di sini tipenya udah collection. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita step into lagi ke transformer kita. Nah, seperti ini ya. Jadi datanya udah kelihatan semua. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk yang delete ya. Kita coba cek untuk yang delete. Matiin. Kita buat routing untuk yang delete. Route. Kita copy saja, terus kita ketik sini delete ya. Kita sini delete ya. Nah, terus kita pasang breakpointnya di delete sini ya. Nah, untuk delete kita copy aja yang untuk yang show, kita pakai duplicate ya. Nah, rename delete news ya.
Nah, kita ganti untuk delete ya. Cek handle-nya oke. Nah, seumpama kita pengen delete yang nomor 3 ya. Delete nomor 3. Kita debug ya. Terus kita send. Oke, kita step into lagi ya. Kita next ya, delete-nya dapat ya. Atributnya kita delete yang nomor 3, terus kita delete seperti ini langsung. Kita masuk. Oke. Nah, statusnya adalah 200 oke ya. Berarti ini ekspektasi kita datanya sudah ke delete ya. Show table record. Oke, jadi nomor 3 sudah hilang ya. Sudah terdelete. Oke. Selanjutnya untuk backend, saya rasa pembuatan API-nya sudah cukup untuk aplikasi kita. Sesi berikutnya kita akan buat untuk UI-nya, front end-nya dengan menggunakan React ya. Oke, terima kasih.